ngomong sama Pak Rudi sama Ibu tadi malam di mobil, saya nggak usah niru-niru pelayanan Pak Rudi. Tuhan pakai saya dengan cara yang khusus. Tuhan pakai Pak Rudi dengan cara yang khusus. Tuhan pakai pendeta lain lagi dengan cara yang khusus. Nggak usah niru-niru. Paulus pakai sapu tangan, Mel Atok pakai sapu tangan. Paulus punya sapu tangan yang bukan. Sapu tangan Pak Mel Atok justru penuh dengan virus. Jadi jangan coba-coba minta ya. Ada tuh orang datang minta ke saya, Pak tolong doa lihat sesuatu. Lihat apa? Saya tidak ada karunia itu. Saya ini karunia berkhotbah, mengajar, tanya jawab firman, itu bidang saya di situ. Kalau tutup mata lihat awan, lihat malaikat, saya tidak pernah. Nggak usah dipaksa. Ada yang sudah maksa. Ini kan mobil kada nih. Salah satu calon datang dengan ajudan, saya lagi pakai celana robek, lagi celana pendek, lagi siram-siram bunga di gereja. Kenapa ini orang-orang? Ternyata ada informasi beredar, Mel Atok tuh matanya tajam, tajam apa nah itu? Saya tahu saat promosi ngomong-ngomong kosong, seolah-olah bantu Tuhan supaya agak terkenal. Tidak usah, tidak. Saya tidak ada karunia itu. Saya khotbah aja cukup. Tidak usah promosi-promosi yang gila-gila. Bikin kecewa orang, kasih harapan-harapan palsu. Orang datang katanya tajam-tajam apa tumbuh. Nggak ada karunia, bilang nggak ada. Bisa nggak saya tipu? Sekarang ini bisa nggak saya? Bisa banget kalau saya datang dengan sok berkarunia. Bapak Ibu tutup mata. Bisa nggak? Tuhan bicara sama saya. Ada ibu-ibu yang terluka. Ya banyak ibu begini pasti ada lah. Minimal 2. Bisa gue mainannya kayak gitu, bisa gak? Tapi masalahnya kalau Tuhan ngomong sih oke. Kalau saya cuma niru-niru pendeta ABC, pembohong besar. Pasti itu pendeta mata duitan, otaknya uang, makanya mulai. Karena dia tahu di tempat tertentu itu kalau yang begitu langsung manir. Ini terlalu tajam. Tajam kira sila. Pak, datang dia, Bapak lihat apa? Saya lihat apa? Lihat Bapak. Maksudnya Bapak tutup mata lihat apa? Saya tutup gelap semua itu. Serius, saya tidak ada karunia itu. Katanya informasi Bapak ada, enggak ada, saya enggak ada ya. Yang lain aja, saya enggak ada, enggak usah bohong. Menipu di mimbar. Jangan begitu dong. Saya bisa banget loh. Saya mau altar call, lu mau hafal ayat loh. Selalu udah tahu lah. Bisa nggak saya Tuhan berfirman? Saya ngomong pasti lurus nih ayatnya. Kena. Tapi jangan mainan begitu dong. Saya masih percaya Roh Kudus mendorong. Tapi jangan kalau kuasai ayat lalu pakai bohongin orang. Amin. Ya pendeta kayak begini kurang laku sih memang. Jujur ini kurang laku. Kalau yang mau yang laku yang tutup mata, aku melihat. Asal orang berduit aja datang langsung aku melihat ada cahaya kemuliaan. Bagian orang susah, aku melihat kamu dililit ular, bayangkan. Pas orang berduit datang langsung cahaya, awan kemuliaan, bintang-bintang pelangi. Asal miskin datang langsung tertanam di lumpur. Kamu jahat. Ini banyak yang kayak beginian nih, dan saya sering menegur. Saya bilang hati-hati ya, tolong diuji ya dari Tuhan atau kau kepepet ekonomi mulai ngarang-ngarang. Amin. Saya mengucap syukur di hari Sabat yang diberkati ini kita semua diberi semangat, kesehatan, kekuatan untuk sama-sama ada dalam hadirat Tuhan yang kudus. Haleluya. Pembacaan firman Allah pada saat ini terpilih dari Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perhatikan ayat ini dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama.
Roma 12 ayat 1, 2, dan 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu jemaat, pagi ini saya diberi tugas untuk berkhotbah di bawah tema berani berkorban. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Roma 12 ayat 1 ini ayat yang sangat familiar, ayat yang sangat terkenal, dan saya percaya ini bukan pertama kali Bapak Ibu jemaat mendengarkan khotbah dengan dasar ayat Roma 12 ayat 1. Ternyata ibadah bukan ibadah namanya kalau tidak mempersembahkan sesuatu. Jadi esensi dari ibadah itu bukan untuk mendapatkan apa. Esensi dari ibadah itu adalah memberikan apa. Nah, saudara-saudara, maka dari itu di bawah tema berani berkorban sebenarnya ada banyak nats, saudara. Tapi saya ketika diberi tugas untuk menyoroti tema ini, maka yang saya pikirkan, yang Tuhan taruh di hati saya, yang Tuhan taruh di pikiran saya untuk menjadi nats pembuka di bawah tema ini adalah Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah untuk mempersembahkan tubuh adalah perintah yang paling mendasar sebelum persembahan-persembahan yang lain, korban-korban yang lain. Pertama-tama persembahkan tubuhmu. Kalau dalam ritual Yudaisme atau dalam agama Yahudi, maka yang dipersembahkan adalah tubuh, tapi tubuh binatang. Tubuh kambing, tubuh domba, tubuh lembu. Di zaman anugerah, zaman perjanjian baru, yang Tuhan inginkan dari Anda dan saya adalah persembahkan tubuhmu, persembahkan dirimu. Ibadah mau rame kayak apa, musik mau hebat kayak apa, lighting mau hebat kayak apa, sound system mau hebat kayak apa, tapi tanpa mempersembahkan diri, itu namanya ibadah bohong-bohong, ibadah tipu-tipu, ibadah omong kosong. Karena ibadah yang sejati adalah dimulai dengan apa? Persembahkan tubuhmu, persembahkan seluruh dirimu kepada Allah. Nah, ini menarik nih. Kalau ngomong gereja, saya sebagai salah satu hamba Tuhan yang kurang lebih 25 tahun memberitakan Injil, 25 tahun berkhotbah, 25 tahun Allah izinkan keliling masuk ke desa-desa, kampung-kampung, gereja di gunung, gereja di lembah, gereja yang ada listrik, gereja yang tidak ada listrik. Pernah khotbah banjir, jadi saya khotbah dalam air. Seperti Yohanes Pembaptis membaptis orang di Sungai Yordan. Saya pernah khotbah, celana diguling sampai di atas karena banjir. Tapi saya tidak bisa lari karena jemaat tidak mau lari. Jemaat tetap dalam gereja. Jadi kita ini ibadahnya malam, hujan, banjir gerejanya. Jemaatnya tidak lari. Bagaimana saya mau lari? Ayo kita mainkan dalam air. Iya kan? Saya khotbah di sana dan saya sudah keliling banyak gereja. Tapi saya lihat, ini sorry to say, sedikit gereja yang memahami nats ini, sedikit orang percaya yang memahami nats ini, bahwa ibadah yang sejati dimulai dengan mempersembahkan diri sungguh-sungguh. Bahkan orang yang sudah mengaku pendeta, full timer pelayanan, katanya full timer, tapi tidak full heart. Katanya sepenuh waktu, tapi tidak sepenuh hati melayani. Melayani masih hitung, untung berapa, rugi berapa, saya dapat apa dan lain sebagainya. Makanya dari pengalaman pelayanan keliling-keliling Indonesia,
sudah nge-touch, sudah jamah dia, dan dia tidak pakai tunggu-tunggu, segera eksekusi. Sebelum kita ke retret di lek tahu atau tahu lek itu, saya sudah bicara tentang kasih itu memberi, ya. Dan itu pas Thanksgiving saya khotbah di sini, dan saya angkat tentang contoh satu jemaat miskin di Makedonia. Jemaat itu miskin materi, miskin harta, tapi tidak miskin hati. Dia tidak miskin yang namanya kemurahan. Banyak orang kaya harta, miskin hati, tapi jemaat di Makedonia miskin harta, tapi kaya hati. Oh, hatinya luar biasa. Hatinya luar biasa. Makanya dalam 2 Korintus itu pasal 8 mulai ayat 3 firman Allah berkata, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Wow. Mereka memberikan, ini Paulus tidak mungkin bohong. Ini hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, hamba Tuhan yang dipilih langsung oleh Yesus. Yesus jumpai Paulus, tentukan Paulus jadi hamba Allah. Paulus melihat dengan mata kepalanya, ini jemaat luar biasa, ini difference banget. Makanya untuk merangsang jemaat Korintus yang kelihatannya jemaat pelit itu, dia bilang, ini saya sudah hadapi jemaat di Makedonia, hatinya luar biasa. Ya. Ayat 4 dikatakan dengan kerelaan sendiri. Ya, ini cocok kalau bilang berani berkorban, nggak ada yang maksa. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Enak kalau gembalakan jemaat kayak begini. Belum dikasih tahu dia udah telepon gembala, saya bisa bantu apa, saya bisa buat apa, saya bisa buat apa. Aduh, itu luar biasa sekali. Gereja Tuhan yang kami dirikan sebenarnya adalah, saya melanjutkan saja, ya. Saya melanjutkan itu. Gereja memang kondisi amburadul, ya. Gereja tidak, toiletnya bermasalah, tidak ada pagar. Jemaat dikit, lebih banyak kambing. Karena tidak ada pagar, jadi banyak kambing masuk ke main di gereja. Benar. Sampai ke Teosinode kami datang, dia bilang, saya pikir ini kandang kambing. Begitu. Lalu saya ditempatkan di situ sama istri. Di usia saya baru 28 tahun, saya sudah jadi gembala. Sebelumnya hanya penginjil, khotbah ke sana kemari. Beda loh penginjil sama gembala, itu beda. Penginjil mah enak aja, dia datang khotbah, satu khotbah dia keliling seluruh dunia. Dia bisa khotbah itu doang, orang tempatnya beda-beda. Apalagi kalau dia tidak punya media sosial dan tidak posting khotbahnya, mana tahu. Ya kalau saya begini repot, orang sudah awasi semua. Mereka menunggu-nunggu khotbah apa lagi nih, begitu kan? Jadi khotbah harus beda terus. Jadi itu akhirnya saya, aduh ini berat juga ya. Tapi pemimpin saya bilang begini, Mel, kan hamba Tuhan pasti ada dapat bagiannya. Mel, mau tidak? Kamu jangan ambil bagian kamu dulu. Kamu bisa tabur kembali semua yang dari gereja untuk kamu. Kamu tabur kembali untuk pembangunan gereja. Saya malah pada nama aja, pemimpin saya percaya, siap. Kenapa saya siap? Karena dia ini pemimpin saya melakukan hal yang sama. Kalau dia ngomong lain, dia buat lain, saya nggak bisa niru. Ini masalahnya, integritasnya luar biasa Bapak rohani saya. Dia ngomong apa, dia buat itu. Dan gerejanya dia salah satu gereja terbesar di NTT. Satu-satunya kayaknya gereja yang pakai lift, cuma gerejanya dia. Saudara tahu itu uang mukanya berapa bangun gereja yang 6 lantai pakai lift? 1.200.000 sekian uang muka. Dia bilang uang kita kecil, tapi Tuhan kita besar. Ayo kita mulai dengan apa yang ada. Nanti kalau saudara ke NTT di Soeharto 25 ada gereja GSCA Perjanjian Baru, gembalanya pendeta John Adu. Saya lihat contohnya, saya lihat teladannya. Dia bilang, Mel, mau nggak usah ambil gaji dulu, taruh saja, siap. Saya khotbah KKR. Satu kali khotbah orang kasih 10 juta.
juta jarang-jarang. Kalau di NTT khotbah dapat 10 juta, 100.000 aja udah haleluya. Panitia kasih 10 juta, saya serahkan semua untuk gereja. Apakah saya tidak butuh uang? Butuh, saya ada istri anak. Tapi saya dengar pemimpin saya bilang, coba mulai dulu, nanti kau lihat. Saya tabur 10 juta, gaji saya tidak ambil, saudara-saudara. Maka saudara lihat gereja mulai mengalami perubahan. Jemaat-jemaat yang walaupun hanya jual sayur, PNS, tapi golongan-golongan kecil. Karena jemaat yang saya gembalakan kebanyakan mayoritas 95% menengah ke bawah, saudara-saudara. Tapi soal memberi jangan ajar mereka. Kenapa mereka teladani ini? Jemaat di Makedonia. Kenapa jemaat di Makedonia bisa melakukan itu? Ayat 5 mengatakan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, perhatikan, pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Pertama-tama kepada Allah. Kenapa mereka begitu murah hati? Kenapa mereka begitu all out? Kenapa mereka layak jadi contoh? Kenapa Paulus pakai mereka menjadi contoh untuk merangsang gereja-gereja lain? Pertama-tama mereka memberikan diri mereka kepada Allah. Makanya saya bilang tadi, kalau orang sudah memberikan diri kepada Allah, jangan dikte dia. Paulus tidak minta mereka yang hubungi Paulus, desak Paulus, kami bisa bantu apa? Kami bisa buat apa? Keren. Sulit tuh kalau gembalakan jemaat-jemaat yang tidak bertobat. Itu pelitnya minta ampun. Kalau jemaat bertobat kok nggak susah kita. Baru diajar saya, Bapak Gembala, tidak usah banyak orang yang model 2-3 orang aja yang cinta Tuhan, pelayanan kita tercover. Ngapain banyak-banyak tapi pelit? Amin. Ada mungkin cuma sedikit, tidak terlalu banyak, tetapi hatinya luar biasa. Apalagi kalau semuanya begitu, lebih dahsyat itu gereja, lebih luar biasa itu gereja. Jangan hanya satu orang saja yang single fighter di situ, hanya dia terus yang menabur, dia terus yang lain apa? Hanya mau terima. Padahal esensi ibadah bukan terima, tapi ngasih. Amin. Ibadah itu berkorban, bukan dapat apa, kasih apa. Amin. Kita siap. Ini khotbah perpisahan, jadi maklum saja. Karena besok kita sudah terbang. Saya mau terbang dengan tenang. Pesan Tuhan tersampaikan dengan jelas. Nah, kalau kita ikuti teks kita, Roma 12 ayat 1, saya akan lebih menyoroti apa yang menjadi pendorong, apa yang menjadi dasar untuk mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan, atau seorang percaya memberikan diri yang terbaik kepada Tuhan. Pertama-tama adalah dirinya. Menurut Roma 12 ayatnya yang pertama ini, tolong dibacakan buat saya supaya saya bahas lebih detail hal ini. Perhatikan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Saudara lihat ayat ini dimulai dengan apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Jadi penyebab Paulus menasihatkan mereka adalah kemurahan Allah. Terjemahan lain bilang begini, Allah itu sangat baik. Jadi apa yang mendorong seseorang mempersembahkan atau berani berkorban yang terbaik adalah karena Allah itu sangat murah hati, Allah itu sangat baik. Mari kita gali apa saja bukti-bukti kemurahan Allah, apa saja bukti-bukti kebaikan Allah. Yang pertama, bukti kebaikan Allah bagi kita yang hadir di sini atau siapapun yang mengikuti khotbah ini. Anda semua masih hela napas cuma-cuma. Itu napas bukti kebaikan Allah, bukti kemurahan Allah. Sangat mudah bagi Allah membuat kita tidak ada saat ini. Amin. Sangat mudah bagi Allah membuat kita lenyap hari ini. Tapi kita bertanya, kenapa kita masih ada? Kenapa kita masih hela napas? Karena Allah
yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kalau masih bernafas, pakai untuk Tuhan. Tarik nafas, pakai untuk yang lain. Saudara pikir itu nafas saudara bisa bayar? Tidak bayar, tidak bisa bayar itu nafas. Amin. Makanya di mana, apa di retret atau di sini saya lupa, saya khotbah, atau di Sacramento kan saya khotbah. Saya ingatkan, saudara yang bernapas tanpa bantuan O2 nih, enak kan? Tapi waktu COVID dulu, ada yang bernapas saya susah mesti bantuan O2. Bahkan ada yang bisa ketergantungan oksigen itu sekian tahun. Nah kalau di Indonesia nggak tahu deh tabung yang setinggi mimbar itu lebih tinggi. Itu satu tabung berapa juta? Mungkin 5-10 juta. Harus ketergantungan sekian tahun, dikali aja. Tarik nafas 5 juta. Iya kan? Saudara yang tidak bayar ini, tidak pakai O2, tidak pakai alat bantu bernafas, waktu saudara ulang tahun, kayak bless ulang tahun hari ini, mana dia? Happy birthday. Bro, sukacita karena dia ulang tahun tidak bayar nafasnya. Jadi kita nyanyi happy birthday to you, bless juga senyum ya. Apalagi kalau angpau-angpaunya senyum. Oh itu lebih diberkati. Tapi bayangkan kalau orang bernapas saja bayar, dia ulang tahun, saudara nyanyi happy birthday, matanya dia bilang lu enak lu nyanyi-nyanyi, gua panjang umur bayar. Saudara panjang umur tidak bayar, dia panjang umur bayar. Makanya saudara dalam Ayub pasal 12 ayat yang ke-10 firman Allah mengatakan dengan jelas bagi kita di sana, siapa sumber napas kehidupan kita? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Iya. Kalau masih bernafas, pakai itu nafas baik-baik. Pakai itu nafas untuk melayani Tuhan. Pakai itu nafas untuk berkorban. Pakai itu nafas untuk melayani Tuhan. Amin. Tidak ada Tuhan kasih nafas untuk tarik nafas percuma-percuma. Tidak ada, semua ada tujuan. Allah tidak pernah melakukan apa-apa tanpa tujuan. Semua ada tujuan. Termasuk dia masih izinkan kita bernapas. Berarti masih ada agenda Tuhan dalam diri kita masing-masing yang Allah mau. Kalau kita diizinkan masuk 2025, ini kan masih beberapa hari kita 1-2 jam ke depan juga penuh misteri ya, dan nggak tahu. Tapi kalau Allah izinkan kita masuk 2025, pakai itu nafas baik-baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pakai itu nafas untuk berdoa, pakai itu nafas untuk baca Alkitab. Ada orang bernapas tidak pernah berdoa, masih bernapas tidak pernah baca Alkitab, masih bernapas tidak semangat memuji menyembah Tuhan. Tapi kalau sudah dipenuhi selang infus, siapapun keluarga yang besok dia suruh angkat lagu. Di gereja kalau kita angkat lagu, kau tidak angkat. Kamu nonton aja orang nyanyi. Kita datang bukan nonton di hari Minggu ini, amin. Datang untuk mempersembahkan, karena salah satu persembahan itu ucapan bibir yang memuliakan Dia. Menurut Ibrani 13 ayat 15. Ya, makanya saya suka ngomong sama pemusik, pemuji, singer, song leader di gereja, Pak Rudi. Kalian jangan nyembah pas lagi di panggung, salah itu. Pas lagi di panggung aja. Bagian dia jadi posisi jemaat, kan nyembah tuh. Berarti lu apa di depan mau kasih tunjuk orang? Jangan begitu dong pelayanan. Kita tuh cari pujian Allah. Dia gak pernah nyembah, kalau dia main musik kelihatan sekali rohani. Tapi kalau dia lagi apa, dia bingung aja. Ini orang ternyata mau show, bukan mau melayani. Tolong dong orang Kristen di Amerika, jangan bikin Tuhan marah. Amin. Nyembah, mau di bawah, mau di atas, nyembah. Lompat, apalagi dingin begini lompat. Haleluya, tolong baca itu ayat itu. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Makanya kenapa di gereja-gereja kayak kita ini
ini, gereja karismatik itu dididik bermazmur. Aduh, itu harus bermazmur. Bermazmur itu lahir dari kehidupan Anda dan saya. Anda dan saya sudah pernah mengalami mujizat, mengalami pertolongan Allah, keluputan demi keluputan, berkat demi berkat. Masa tidak bermazmur bagi dia? Masa tidak ada bahan untuk bermazmur? Ini ayat perintah. Korban syukurmu adalah ucapan bibir yang memuliakan Allah. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau pembuat mujizat, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Jehovah Rafa, Engkau El Shaddai, You're great Lord. Masa nggak ada ide bermazmur? Amin. Ini Tuhan minta, Tuhan rindu dengar anak-anaknya ngomong. Kalau ngomong persembahan, jangan lari-larinya harta dulu. Jangan deh. Itu hanya sebagian kecil persembahan. Persembahan itu luas. Amin. Napas kehidupan dari Tuhan. Yang berikut lagi, bukan cuma kasih napas, Tuhan janji cukupkan. Makan, minum, pakai. Tapi jangan khawatir, lihat tuh burung di udara, lihat tuh bunga bakung di padang. Engkau jauh lebih berharga dari burung pipit yang kecil, bunga bakung di padang. Waktu saya mau nikah sama istri, aduh memang kasihan, memang kita pendeta nih, betul-betul jadi bahan bully. Dan memang saya kan pendeta miskin, itu masalahnya. Kalau saya anak pendeta besar, ya toh, kan banyak pendeta-pendeta yang besar, anaknya jadi pendeta. Nah itu orang mau tuh yang kayak begitu. Kalau kayak saya darah Yesus Kristus, bapak sopir angkot, SIM-nya udah mati dari 1986. Iya, mama juga udah habis sekolah, mungkin SMP kelas 1, udah tamat SD. Miskinnya luar biasa. Rumah saya rumah paling miring di kampung saya. Dimiring jadi digancar pakai kayu begini, ya. Dan mereka bilang rumah lu sombong banget ya, karena kayak orang cakar pinggang. Rumah paling sombong rumahnya Mel Antok. Ya. Orang mana mau sama saya? Ya, maksudnya orang mungkin mau bisa aja, tapi orang tuanya pasti mikir gitu. Nah, termasuk istri saya ini. Waktu pacaran sama saya, aduh, mau teman, sahabat, keluarga, bahkan ada pendeta, bayangkan pendeta nasihatin istri saya, pikir-pikir lo, nikah sama Mel, kamu makan apa? Saya panggil istri saya dan saya berkata, Nona percaya, ini walaupun saya tidak punya apa-apa saat ini, you nikah dengan saya, you bahagia. Benar? Benar? Saya kalau ngomong ada apa-apa itu bukan iman. Saya ini gak punya apa-apa. Saya bilang kalau you nikah sama saya you bahagia. Percaya deh. Yakin gak? Mau nikah gak? Istri saya yang masih pacaran sama saya. Oh wow. Serius saudara-saudara, boleh cek. Saya ini ngomong apa adanya. Silakan cek khotbah saya di mana-mana sama sekarang sama aja, gak usah rubah-rubah. Jangan banyak-banyak pencitraan munafik, apa cerita sungguh-sungguh aja. Ya tuh, memang miskin melarat. Itu setia loh. Jadi dia mau dengan saya bukan karena ada apanya, apa adanya. Maka dia bilang oke, jadi saya selalu jemput dia naik angkot. Kalau pacarnya yang lama pakai mobil. Dia putusin pacar lama karena sudah didoakan dan bukan dari Tuhan. Ketemu pacar baru tidak punya apa-apa. Kalau orang materialistis secara hitungnya, benar juga nasihat keluarganya beberapa pendeta. Nikah sama Mel mau makan apa? Lihat model kayak begitu. Kendaraan gak ada, khotbah kemana-mana naik angkot. Terus you bilang cinta. Hidup ini nyata men. Hello. Hidupku bukan masalah kenyataan. Hidupku masalah kebenaran bahwa Allah yang setia dan hamba-hamba. Amin. Maka mulailah kredit 1 motor, sepeda motor.
Uang muka 1,5 juta. Itu pun pinjam dari teman saya polisi. Mana namanya Pino. Ini kan nanti diposting. Pino harus tahu nih. Jangan bohong-bohong Pak. Kesaksian harus benar. Pinjam 1,5 juta cicil. Udah cicil utang, cicil motor, tapi dia bahagia aja, senyum-senyum dengan cantik dan ayunya. Ini loh perempuan Kristus. Dia cinta apa adanya. Kemarin terbang, kita pindah dari hotel satu ke hotel satu, naik pesawat satu pesawat. Istilah kita kayak mimpi. Bukan saya yang janji, aku punya Tuhan yang hebat. Bahwa orang itu Tuhan menyerahkan diri kepada Allah. Kau jangan dikte Tuhan Allah, dia tahu memberi yang terbaik. Haleluya. Menikmati jalan-jalan keliling dunia. Dari seorang pendeta miskin. Kan begitu. Nanti makan apa? Saya bilang Nona. Orang Kupang kan panggil Nona. Kupang Ambon panggilnya Nona. Nona, kakak belum pernah lihat ada pendeta mati gara-gara tidak makan. Kakak belum pernah lihat ada pendeta mati gara-gara tidak makan. Pendeta mati di meja makan banyak. Oh iya, ini benar ini. Apalagi kalau rusuk sapi ya. Stik-stik di Amerika ini kan mengerikan. Kalau hati-hati pendeta bisa mati di meja makan. Saya jadi makanan darah Yesus sama istri bukan takut tidak ada makan, takut karena makanannya mengerikan. Saya bilang Nona, tidak ada orang mati, pendeta mati gara-gara tidak makan. Pendeta mati banyak, ada pendeta mati di meja makan. Dokter sudah bilang sama dia, Pak Pendeta kayaknya mesti kurangin daging babi. Ibu Nita bilang amin. Itu adalah kebenaran. Ini benar ini. Kurangin daging babi, dia tenang. Dokter, Alkitab berkata iman sebesar biji sesawi saja bisa pindahkan gunung. Kalau kita pendeta bukan biji sesawi, biji durian. Kita punya iman udah biji nangka, biji durian. Iya. Melawan dokter, Bapak Ibu tolong ya. Dokter itu juga hamba Tuhan ya. Bukan cuma pendeta. Ya kalau dokter nasihat tolong didengar. Kecuali ada perkara Tuhan yang bilang mujizat bisa melampaui batas-batas apa yang dokter bilang, itu benar. Bahkan saya dengar beberapa jemaat sini kesaksiannya, dokter sudah ngomong begini. Misalnya anak-anaknya baru kan dibilang Down syndrome lah, dibilang tidak jadi, termasuk dia ulang tahun hari ini. Itu kan USG 20 tahun lalu. Katanya di kandungan tidak ada bless. Bless sudah ada, tampil begini. Hello. Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Amin, kekasih Tuhan. Tetapi bukan berarti semua omongan dokter kita tolak, jangan juga kali. Dokter juga dipakai Tuhan. Amin. Nah ini pendeta melawan. Ini iman tuh iman biji nangka, biji durian, hantam terus babi kecap. Makan tiba-tiba jari mulai bergerak sendiri, ripping tanpa musik, mati di meja makan. Dia Allah luar biasa, amin. Bukti kebaikan Allah kalau digali sangat luas. Kita yang punya bisnis, kita yang punya usaha, kita yang punya pekerjaan. Saudara, kita anak-anak Tuhan, kita tahu apa rahasia keberhasilan bisnis kita, apa rahasia keberhasilan usaha kita. Ya Tuhan, tidak ada yang lain. Salomo bilang apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi kita boleh berusaha, tapi kalau Allah tidak turut bekerja, sia-sia. Kau kerja sampai mabuk, hasil tidak ada. Makanya selesai membangun bait Allah dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 14 dan ayat 15. Di ayat 14 Raja Salomo mengucap syukur dalam doa. Dia berkata demikian. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaat Israel. Iya. Sedang segenap jemaat Israel berdiri, ia berkata, apa kata Salomo?
Terpujilah Tuhan Allah Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud. Sampai di sini. Telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya. Dari sudut pandang manusia, betul Salomo kerja. Dari sudut pandang manusia, betul Salomo yang membangun koneksi bilateral dengan bangsa-bangsa lain untuk mendatangkan bahan-bahan terbaik untuk membangun bait Allah. Tapi saat bait Allah berdiri, Salomo bilang apa? Tuhan yang menyelesaikan dengan tangannya. Ini Kristen rendah hati. Banyak orang sudah sukses lupa Tuhan Allah. Dia tidak tahu, dia lupa kenapa dia sukses. Tuhan yang bikin kita sukses. Termaksud kita hamba Tuhan, termaksud saya. Saya kalau berkhotbah, saya mengkhotbahi diri saya sendiri. Kalau kita dipercayakan pelayanan ini, mujizat, kemenangan, penuaian jiwa, KKR, ribuan orang kita altar call bertobat, manifestasi kepenuhan roh, dan lain sebagainya. Alkitab bilang kalau kamu berhasil tunduk di hadapan Allah dan berkata, aku hanya hamba tidak berguna yang melakukan apa yang harus aku lakukan. Bukan tepuk dada nih di Los Angeles nih, aku pendeta terbaik. Tidak boleh begitu. Anak Tuhan sejati selalu merendahkan diri, karena rumus Alkitab jelas, siapa merendahkan diri ditinggikan, siapa meninggikan diri ditinggikan. Amin. Makanya Paulus walaupun sukses dia bilang, aku bekerja lebih keras dari mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat 10 bilang begitu. Seorang hamba Tuhan, dia mendoakan orang, tapi cara dia mendoakan itu sambil menjelekkan hamba Tuhan yang lain. Menurut saya ini kurang pas. Dia datang mau doa buat orang lagi leukemia, lagi cuci darah. Dia pakai tangan di pinggang gini, lalu dia ngomong, ini siapa yang udah doakan kalian? Ini hamba Tuhan ini. Oh, kalau mereka tidak. Gitu cara ngomong. Kan ada kisah nyata. Ini kalau mau doa ini. Ya. Lalu singkat cerita dia doa, tidak sembuh. 1 minggu kemudian dia yang tadi meninggal kecelakaan maut. Ngeri kan? Makanya jangan sombong. Semakin dipakai semakin merendah. Itu Allah angkat tinggi seperti Raja Wali. Hati-hati loh. Amin. Terkasih. 1 Korintus 15 ayat 10. Apa kata Rasul Paulus yang arjen pegangan dan tenaga bagi kita semua? Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Yes. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Di 50% perjanjian baru dia yang tulis. Paulus, ya, doakan orang mati bangkit. Sapu tangannya kena orang sembuh. Sapu tangan saya saudara jangan minta ya, ini kena langsung pingsan. Saya bilang sapu tangan Paulus. Tuhan kan punya miliar rencana, saya nggak usah niru-niru kali. Amin. Saya ngomong sama Pak Rudi sama Ibu tadi malam di mobil, saya nggak usah niru-niru pelayanan Pak Rudi. Tuhan pakai saya dengan cara yang khusus. Tuhan pakai Pak Rudi dengan cara yang khusus. Tuhan pakai pendeta lain lagi dengan cara yang khusus. Nggak usah niru-niru. Paulus pakai sapu tangan, Mel Atok pakai sapu tangan. Paulus punya sapu tangan yang bukan. Sapu tangan Pak Mel Atok justru penuh dengan virus. Jadi jangan coba-coba minta ya. Ada tuh orang datang minta ke saya, Pak tolong doa lihat sesuatu. Lihat apa? Saya tidak ada karunia itu. Saya ini karunia berkhotbah, mengajar, tanya jawab firman itu bidang saya di situ. Kalau tutup mata lihat awan, lihat malaikat, saya tidak pernah. Nggak usah dipaksa. Ada yang sudah maksa. Ini kan mobil kada nih. Salah satu calon datang dengan ajudan, saya lagi pakai celana robek dan celana pendek, lagi siram-siram bunga di gereja. Kenapa ini orang-orang? Ternyata ada informasi beredar, bilang atau tuh matanya tajam, atau tajam apa itu? Saya tahu usah promosi ngomong-ngomong kosong, seolah-olah bantu Tuhan supaya agak terkenal. Tidak usah, tidak. Saya tidak ada karunia itu. Saya khotbah aja cukup. Tidak usah promosi-promosi yang gila-gila.
Bikin kecewa orang, kasih harapan palsu, orang datang katanya tajam apa tumbuh. Enggak ada karunia, bilang enggak ada. Bisa nggak saya tipu? Sekarang ini bisa nggak saya? Bisa banget kalau saya datang dengan sok berkarunia. Bapak Ibu tutup mata. Bisa nggak? Tuhan bicara sama saya. Ada ibu-ibu yang terluka. Ya banyak ibu begini pasti ada lah. Minimal 2. Kan bisa gue mainannya kayak gitu. Bisa nggak? Tapi masalahnya kalau Tuhan ngomong sih oke. Kalau saya cuma niru-niru pendeta ABC, pembohong besar. Pasti itu pendeta mata duitan, otaknya uang, makanya mulai. Karena dia tahu di tempat tertentu itu kalau yang begitu langsung mania. Ini terang loh, tajam kira silat. Pak, datanglah dia, Bapak lihat apa? Saya lihat apa? Lihat Bapak. Maksudnya Bapak tutup mata lihat apa? Saya tutup gelap semua itu. Serius saya tidak ada karunia itu. Katanya informasi Bapak ada, enggak ada, saya enggak ada ya. Yang lain aja, saya enggak ada, enggak usah bohong. Penipu di mimbar. Jangan begitu dong. Saya bisa banget loh. Saya mau altar call, lu mau hafal ayat loh. Saudara udah tahu lah. Bisa nggak saya Tuhan berfirman? Saya ngomong pasti lurus nih ayatnya. Karena tapi jangan mainan begitu dong. Saya masih percaya terus mendorong. Tapi jangan kalau kuasai ayat lalu pakai bohongin orang. Amin. Ya pendeta kayak begini kurang laku sih memang. Jangan ini kurang laku. Kalau yang mau yang laku yang tutup mata, aku melihat. Asal orang berduit aja datang langsung aku melihat. Ada cahaya kemuliaan. Bagian orang susah, aku melihat kamu dililit ular, bayangkan. Pas orang berduit datang langsung cahaya, awan kemuliaan, bintang-bintang, pelangi. Asal miskin datang langsung tertanam di lumpur. Aduh jahat. Ini banyak yang kayak beginian nih, dan saya sering menegur. Saya bilang hati-hati ya, tolong diuji ya dari Tuhan atau kau kepepet ekonomi mulai ngarang-ngarang. Amin. Paulus bilang apa? Aku bekerja lebih keras dari mereka semua, mujizat apa segala macam, rintis gereja di mana-mana. Tapi dia bilang apa? Tetapi bukannya aku. Tetapi bukannya aku. Yes, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Kita diberikan kaya. Beberapa orang Indonesia sudah jadi citizen di Amerika. Dia bersaksi, kami datang nol Pak. Sekarang kami hitung berkat sampai capek-capek. Maksudnya saking diberkatinya. Saya sangat diberkati Pak. Mana mungkin saya mau. Makanya dia bilang hari Minggu Pak, bisnis saya, usaha saya tutup. Saya sudah dapat banyak berkat dari Senin sampai Sabtu. Minggu no. Karena saya yakin berkat di hari Minggu bisa mengalahkan berkat dari Senin sampai Sabtu. Anda percaya tidak ibadah ini ada berkat? Harus percaya. Dan berkat yang dia kasih itu nanti kalau manifestasinya keluar bisa lebih besar dari jerih payah Anda. Saudara, kita bisa kaya itu karena apa? Berkat Tuhan. Tolong Amsal 10 ayat 22. Ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Kerja capek kalau Allah tidak berkati tidak bakalan kaya. Perhatikan ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Serta kaya tidak akan menambahinya. Amin. Tuhan bilang kaya. Kalau Tuhan bilang tidak usah kaya dengan segala cara itu tidak jadi. Kalau Tuhan yang angkat, gak ada yang bisa kasih turun. Tuhan yang kasih turun, gak ada yang bisa angkat. Amin. Jadi kalau ada saudara yang hari ini ekonomi bagus, tersyukur di hadapan Tuhan. Sambil berkata, aku datang dengan telanjang, aku kembali nanti dengan telanjang. Aku lahir tidak bawa apa-apa, nanti aku mati tidak akan bawa apa-apa. $1 pun kau tidak bawa. Sekarang boleh pegang banyak-banyak dolar. Nanti sudah mati mau $1 pun tidak bawa. Sekarang pakai berlian emas, pakailah, pakai, silakan pakai.
Tapi Anda harus ingat, mati itu tidak laku. Orang di surga sampai tembok-temboknya permata berlian, jalannya emas semua. Jadi saudara yang pakai gigi emas, cabut dari sekarang. Cabut dari sekarang mana pakai gigi. Haleluya. Itu di surga aspal. Jangan bergaya dengan aspal. Silakan di sini boleh pakai ya. Untuk pembelian alat silakan pakai. Silakan. Tidak ada yang larang. Pakai barang mahal, pakai barang branded, tidak ada yang larang. Anak Tuhan kan Tuhan bisa jadi kesaksian juga selama bukan pamer. Kan bisa. Amin. Tapi saya mau kasih tahu. Meninggal tidak mau. Tidak akan. Jangan merasa kekal di sini. Kita nggak tahu di berapa minggu lagi, berapa bulan lagi kita masih hidup, kita nggak tahu. Makanya berkorban. Ada orang tuh yang mungkin sampai dia mati hartanya tuh nggak kepake semua. Iya, nanti di surga Tuhan tanya lu mau jawab apa? Kau mati tapi aset lu masih begitu banyak. Ada untuk apa? Untuk anak cucu. Anak cucu mati pun gak habis-habis. Terus kau pakai buat apa? Saya kasih kamu tuh ada tujuan. Amin. Kepada yang diberi banyak dituntut banyak. Kepada yang diberi sedikit dituntut sedikit. Makanya jangan mau jadi kaya kalau tidak siap dituntut. Soal itu sih. Banyak orang pikir, oh, mau dong gua kaya, silakan. Tapi siap tidak nanti waktu menghadap tata pengadilan itu Tuhan tanya semua. Itu $1 juta buat apa? Mau apa? Itu aja susah jawab. Amin. Ya tentu bukan aja untuk saudara hambur saudara-saudara. Bukan. Pakailah, beranilah berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Kekayaan dari Tuhan. Jadi jangan ada yang menyombongkan kekayaan ya. Satu ayat dalam Ulangan pasal 7 ayat 17-18. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih baik daripadaku. Ulangan pasal 8 ayat 17. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaan kula dan kekuatan tangan kula, kekuasaan kula dan tangan kula yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Oh jangan. Terus? Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Iya. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sampai di situ. Tuhan yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan kuat, bukan gagah. Amin, kekasih Allah. Jadi ini dasar yang mendorong kita. Kenapa kita harus berkorban? Semua dari Dia. Makan, minum, pakai, nafas, sukses, kaya. Dan yang paling penting, keselamatan jiwa kita. Buat apa kaya tapi tidak selamat? Buat apa sukses tapi tidak selamat? Di dalam Kristen tidak ada mudah-mudahan. Barang siapa percaya padanya selamat. Amin. Benar-benar selamat. Ya pasti. Roma 5 ayat 9 itu bilang pasti tidak binasa, pasti memiliki hidup kekal. Perhatikan ini ayat Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Kita pasti akan diselamatkan. Makanya kenapa kalau Kristen itu pasti. Amin. Apa yang paling mahal di dunia ini? Ya nyawa itu. Mazmur 49 ayat 8 dan 9 memberikan informasi kepada kita bahwa apapun kekayaan kita, mulai dari ayat 7 bacanya, apapun kekayaan kita tidak dapat menandingi satu nyawa. Maka diberkatilah orang-orang kaya yang menabur kekayaan Anda demi keselamatan jiwa-jiwa. Baik jiwa-jiwa anak kecil di Sumba, di mana. Lakukan yang terbaik karena jiwa itu mahal. Saya diberkati dengan orang-orang yang mereka tuh hanya mau pikir, aduh bagaimana ya menangkan jiwa, ya gua mau kelihatan sebagai manusia kelihatan rugi, nggak apa-apa deh, yang penting ada jiwa dimenangkan. Karena nyawa ini mahal banget. Coba baca ini ayat. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Sebab apa? Karena terlalu mahal
harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Iya, terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Tidak ada yang bisa bayar. Di Matius 16 ayat 26 Yesus bilang apa? Sekalipun kamu memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa, dengan apa kau ganti? Tidak bisa. Artinya nyawa sangat mahal. Makanya saya suka angkat itu ilustrasi orang gila di Gadara yang kerasukan setan. Ada setan itu mungkin legion, dipindahkan ke 2000 babi. Bagi Yesus nyawa orang gila ini berharga. Kasih pindah itu setan-setan ke 2000 babi. Babi itu 1 ekor berapa? Ya, Ibu Nita ke Sumba pernah cek harga babi. Ada yang babi harga 20 juta. 20 juta kali 2.000. 2 kali 2 4. 40 M atau 4 M? 4 M. Kita kalau punya 4 M, mana mau kita peduli jiwa-jiwa. Tapi kalau orang yang punya Yesus, hatinya seperti Yesus. Amin. Orang kerasukan setan, makanya Maria Magdalena setelah diselamatkan dari roh jahat di dalam Lukas 8 ayat 2 dan 3, dia dan beberapa perempuan itu kan dulu kerasukan setan, itu dibebaskan. Waktu dibebaskan, apa yang terjadi? Mereka mendukung pelayanan Yesus dengan kekayaan mereka. Karena mereka tahu kekayaan dibanding nyawa saya yang dulu dikuasai setan, nyawa saya lebih berharga. Dan Yesus membebaskan saya. Lukas 8, 2 dan 3. Perhatikan nanti. Lukas pasal 8 ayat 2 dan 3. Ya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Dibebaskan dari 7 roh jahat. Terus Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani roh itu dengan kekayaan mereka. Ini perempuan-perempuan yang dibebaskan kemarin. Dulu kerasukan setan. Aduh, orang kerasukan setan tuh mengerikan, saudara. Saya di satu kota, saya datang gereja, saya kaget karena namanya gerejanya pakai tamborin. Saya kaget karena saya lihat seumur-umur saya pelayanan tidak ada pemain tamborin sebesar itu, maksudnya badan. Pemain tamborin itu ya yang kecil-kecil langsing-langsing. Ini, aduh, menurut saya tidak pas. Tapi justru paling lincah. Saya kaget. Setelah selesai ibadah, ternyata pemain tamborin ini naik ke mimbar dan dia memberi pengumuman. Ternyata dia seorang ibu gembala. Saya belum pernah ketemu ibu gembala main tamborin. Saya suruh istri aja, dia tidak mau. Karena dia nggak ada bakat nari. Tapi ini ibu gembala lincah banget. Pakai pakaian tamborin benar-benar lengkap. Ibu gembala, suaminya lagi keluar pelayanan di luar. Dia yang tangani pelayanan. Pulang saya cerita ke pendeta di mana waktu itu saya masih mahasiswa teologi, saya masih tinggal di gereja, saya tukang sapu gereja. Jadi saya kasih tahu ke ibu pendeta, saya dari gereja di depan tadi, ternyata ibu gembala itu pemain tamborin. Langsung ibu ini bilang, kau tahu tentang dia? Satu kota ini tahu dia. Dulu dia jalan tanpa busana karena kerasukan setan. Minta maaf, terlanjang pula kerasukan. Datanglah seorang pendeta melayani dia, sembuh total. Pendeta inilah yang menikahi ibu ini. Mereka bangun pelayanan yang besar, dipenuhi mujizat. Ibu itu bilang, saya tidak tahu mau balas apa. Tamborin pun saya akan layani. Satu kampung tahu siapa saya. Sekarang mereka tahu siapa saya. Saya disembuhkan Tuhan. Saya sungguh-sungguh mengalami mujizat. Makanya saudara yang datang gereja, serahkan diri sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kalau mau lihat mujizat, kalau mau lihat pembebasan, ini pikiran cabang sana sini, kan mau lihat mujizat. Mujizat apa? Tidak ada mujizat untuk yang cabang-cabang. Datang tuh serahkan diri sungguh-sungguh. Amin. Masa orang lain Yesus tolong, Yesus tidak bisa tolong kita? Bisa. Amin.
Jangan hanya kagum dengan mujizat yang orang lain alami. Tuhan sayang kita sama. Darah yang sama yang bayar kita. Seorang lain Yesus tahu kita tidak. Saya kagum sama kesaksian orang itu. Saudara, kita semua dibebaskan Tuhan. Amin. Maka kenapa kita harus berkorban? Hitung sendiri berkat Tuhan, Anda tidak mampu membalas. Bahkan kalau kita berkorban pun, itu bukan membalas kasih Tuhan. Itu hanya bentuk syukur kita, karena kita sudah terima terlalu banyak dari Tuhan, terutama keselamatan jiwa kita. Saya selesai, beri tepuk tangan yang meriah.